Bismillahirrahmanirrahim. Wa mislu hadzal alimi wa in sarrafan nasa 'anid dunya ay an hubbiha bilisanihi wa maqalihi fahuwa da'in lahum ilaiha ay ila hubbiha bi a'malihi wa ahwalihi, melalui perbuatannya dan juga tingkah lakunya. Walisanul hal, adapun lisan pembicaraan, lisan keadaan, antaku adalah lebih jelas, ay audahu dalalatan, artinya lebih jelas petunjuknya, ilal muradi, kepada suatu tujuan. Wa fi ba'din nusakhi afsahu ay azharu, dalam sebagian naskah tak memakai kata-kata awdahu tapi memakai kata-kata afsahu, lebih jelas, wa ay azharu artinya lebih jelas, min lisanil maqal, dari lisan ucapan. Jadi ulama yang disebut dengan ulama su, yang ilmunya itu dijadikan sarana untuk mengumpulkan dunia atau mencari pangkat, ya. Itu sekalipun dia itu memalingkan manusia lain dari cinta kepada dunia dengan pakai lisannya, pakai ucapan-ucapannya, tapi perbuatannya yang suka mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya dan suka mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya, itu merupakan suatu pekerjaan yang mengajak kepada cinta terhadap dunia. Berarti ya, ucapan artinya itu lebih tingkah laku itu lebih jelas ketimbang dengan ucapan. Tingkah lakunya yaitu menyuruh orang lain tidak senang dunia, ucapannya, tapi tingkah lakunya dia sendiri senang kepada dunia, ya berarti orang lebih tahu ya bahwa orang yang seperti itu termasuk orang yang paling senang kepada dunia. Menurut biasanya ya, watiba'un nasi, adapun karakter manusia atau watak manusia, ilal musa'adati, kepada memberi bantuan, bisini al-muhmala summa bil aini, ail mu'awana, artinya memberi pertolongan, fil a'mali, di dalam beberapa perbuatan, amyalu ay aksaru mailan, artinya lebih banyak cenderungnya, ilaiha, kepada amal, minal mutaba'ati fil aqwali, dari mengikuti secara perbuatan. Jadi orang tunduk kepada orang lain melalui perbuatannya itu sangat kecil kemungkinannya. Yang paling banyak karakter manusia itu lebih suka ikut membantu orang lain dari segi perbuatan. Ya. Membantu secara ucapan itu susah. Ya. Susah. Tapi membantu secara perbuatan itu sangat mudah menurut karakter manusia. Ya. Misalnya ada seorang terpandang misalnya, ya, nyuruh bersihkan halaman ini, itu susah masih untuk diikuti. Tapi kalau orang yang terpandang itu mencontohkan dulu nyapu kade, ya, maka santri itu mesti ya lebih cepat untuk membantunya. Itu namanya mengikuti perbuatannya, bukan mengikuti perkataannya, namanya itu. Lebih suka seperti itu. Ya. Jadi misalnya secara ucapan suruh rajin secara ucapan, tapi tak dibuktikan dengan perbuatan, itu susah. Mestinya harus dibuktikan melalui perbuatan dulu, ya. Terus itu yang paling diikuti oleh orang lain, ya. Ikut perbuatannya itu. Jadi makanya walaupun dia itu melarang orang lain untuk cinta dunia, tapi dia sendiri cinta, pasti orang lain ikut. Pasti orang lain itu pasti ikut, ya. Itu namanya lebih senang mengikuti perbuatan ketimbang dengan mengikuti perkataan,
Ya. Faqaulu itu namanya fakta ya. Fakta itu lebih jelas daripada ucapan. Misalnya ya, ada orang sering morom ya, sering duduk-duduk sendirian, lantas ditebak oleh temannya, kamu patah hati ya. Enggak, itu cara ucapannya. Ya. Tapi jelas kalau sudah sering-sering sendirian ya jelas itu patah hati, tak usah kebele dah itu kan gitu ya. Tahu saya itu namanya lisanul hal afsahu min lisanil makal. Fakta lebih berbicara ketimbang dengan ucapan kan katanya. Namanya fakta berbicara atau bukti berbicara kan kayak gitu biasanya ya. Biasanya seperti itu. Faqauluhu walisanul hal fi maqami ta'lil lima qablahu. Adapun perkataan musannif walisanul hal, jadi pembicaraan melalui tingkah laku itu tak melalui ucapan tapi melalui tingkah laku ya. Itu ta'lilun lima qablahu yang menjadi ilat bagi ucapan sebelumnya. Menjadi ilat kepada ucapan sebelumnya. Apa ucapan sebelumnya? Yaitu apa? Da'in lahum ilaiha bi'a'malihi wa ahwalihi. Berarti orang itu dikatakan mendorong untuk cinta kepada dunia melalui perbuatannya dan tingkah lakunya, walaupun ucapannya itu melarang kepada orang lain itu ya, itu lebih jelas pembicaranya seperti itu. Wa kadza qaulu wa tibaun nas, demikian juga perkataan musannif wa tibaun nas, karakter manusia, bahwa aidan fi maqamit ta'lil, demikian juga menjadi ilat bagi ucapan sebelumnya ya. Ucapan sebelumnya apa? Yaitu da'in lahum ilaiha bi'amalihi wa ahwalihi ya. Karena karakter manusia itu alasannya, karena karakter manusia memang lebih suka mengikuti pekerjaan ketimbang dengan mengikuti ucapan, perkataan. Sudah jadi karakter manusia, kebiasaannya sudah kayak gitu. Ilal musa'adati bisin al muhmala summa bil ain ail muawana ya. Kok ke depan lagi. Wa qauluhu ilal musa'adati muta'alliqun bi amyalu. Adapun perkataan ilal musa'adati itu ya bertakluk dengan lafal amyalu ya. Amyalu ilal musa'adati, lebih condong kepada memberi bantuan ya. Wa qauluhu ilaiha ta'kidun lahu. Adapun ucapan musannif itu ilaiha ya, ilaiha ilaiha ilal a'mal ya, ya. Ta'kidun lahu berarti merupakan penguat ya, lahu bagi bagi musa'adah itu, bagi musa'adah itu. Wa qawluhu minal mutaba'ati mafdulun alaihi. Adapun ucapan musannif minal mutaba'ati mafdulun alaihi adalah termasuk sesuatu yang dijadikan kelebihan ya. Artinya lebih diutamakan ya. Yang dijadikan kelebihan itu ikutnya itu ya. Jadi ikut kepada ucapan itu ya, manusia lebih suka ikut kepada perbuatan ya, ikut kepada perbuatan ya. Karena perbuatan itu langsung dibuktikan ya. Kalau ucapan belum dibuktikan dengan pekerjaannya, tapi kalau perbuatan langsung dibuktikan, berarti lebih jelas lagi daripada yang namanya ucapan kan gitu. Ucapan ya. Makanya ya, yang begituan itu apa, dijadikan sindiran dia nanti ya. Di burdanya Imam Busiri kan pernah nyindir ya. Seperti ada orang cinta sama orang ya, dia sering termenung, sering apa, itu ditegur oleh orang lain ya, itu enggak ngaku kamu sedang cinta ya, enggak ya, padahal sudah sering-sering sendirian. Makanya kata Imam Busiri, fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat alaika bidulid dam'i wassaqami ya. Kenapa Anda mengingkari penyakit asmara yang sudah jelas bagi Anda? Apa buktinya? Yaitu cucuran air mata dan kurusnya badan, sering-sering nangis sendirian. Pas tak ngaku jatuh cinta itu, tak bisa tak ngaku itu. Itu namanya fakta berbicara kan gitu ya, fakta berbicara.
tak bisa ngaleng, ya lebih jelas lagi. Ya. Ucapan masih bisa ngaleng, tapi kalau fakta tak bisa dah. Ya. Lebih jelas lagi, itu yang dimaksudkan ya. Lebih jelas. Mafdhulun alaihi muta'alliqun aidan bi amyalu. Fama ay falladhi afsadahu hadzal maghrur bisyaitani bi a'malihi al-fasida aksaru mimma aslahahu bi aqwalihi al-muzahrafah. Ya. Adapun pekerjaan, ya pama aifalladzi, adapun sesuatu pekerjaan afsadahu hadal maghrur, yang telah merusak kepada pekerjaan itu, hadal maghrur, siapa orang yang telah ditipu oleh setan, bi'amalihi, merusak dengan perbuatannya, al-fasida, yang rusak, aksaru, adalah lebih banyak, mimma aslahahu bi'aqwalihi al-muzahrafah, lebih banyak dari kelakuan yang dia perbaiki, ya, biaqwalihi, melalui perbuatannya, al-muzahrafah, yang penuh dengan kedustaan itu, ya. Atau al-muzahrifah, ya, bisa al-muzahrifah, yang penuh dengan kedustaan itu, ya. Kalau ucapan bisa dusta, tapi perbuatan tidak bisa dah yang didustakan itu. Fakta itu tak bisa. Ya seperti tadi itu ya. Kalau udhulud dam'i sudah sering bercucuran air mata, nangis-nangis sendirian, berarti patah hati itu, ya, patah hati itu. Ya. Gak usah ngaleng, gak usah ngaleng itu. Ucapan boleh, ndak ngaku boleh, tapi perbuatan itu lebih jelas, ya, petunjuknya ketimbang dengan ucapan, ya. Ketimbang dengan ucapan kan gitu. Itu mimma aslahu bi aqwalihi al-muzahrifah. Ya. Kenapa begitu? Idla yastajri'u ay la yasja'ul jahilu. La yasju'ul jahilu, ya. Artinya tidak berani siapa orang yang bodoh. La yastajri'u, karena tidak berani. Ay la yasju'u, tidak berani, al jahilu, siapa orang yang bodoh, ala raghbati, ait tawajjuhi fid dunya, untuk senang kepada dunia, illa bistijra'il ulama, kecuali, ya, dengan keberanian para ulama, alaiha, kepada cinta terhadap dunia itu. Jadi orang awam itu, ya, tidak bisa senang kepada dunia kecuali dibimbing oleh orang yang alim untuk menjadi pencinta dunia, kan kayak gitu. Ditunjuk diajarin oleh orang yang alim itu. Keberaniannya orang awam itu, ya, dibuat berani oleh orang yang punya pengetahuan, yang ngajarin duluan kepada orang awam itu untuk menjadi abdud dunia, menjadi hamba dunia, kan jadinya itu, ya. Yang dulunya orang awam itu takut untuk mencintai ke dunia, tapi dibuktikan oleh orang ulama dulu, ya, yang menjadi pencinta dunia dulu, maka orang awam itu pasti ikut, ya. Kan biasanya, itu orang sudah banyak ilmunya masih suka ngumpulkan dunia, apalagi saya yang tidak punya apa-apa, kan kayak gitu kan, ya. Tidak apa-apa kan gitu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh, tak harus punya dunia, tak punya harta, enggak, ya, harus punya juga, cuman secukupnya saja, tidak boleh berlebih-lebihan, kan kayak gitu. Ya, bukan berarti kita harus tidak usah makan, ya enggak, ya makan biasa, belanja biasa, pakaian biasa, kan kayak secukupnya, biasa-biasa saja, tak usah berlebih-lebihan itu. Fitunya illa bistijra'il ulama, kecuali dengan keberanian para ulama itu, alaiha, atas hubbud dunia. Berarti fakat sara ilmuhu, ya, maka telah jadi apa ilmunya, aidzalika rajul, ya, aidzalika rajuli, artinya ilmunya orang laki-laki yang ketiga itu, sababan lijur'ati ibadillahi,
ala ityadi ma'asihi min ghairi tawakkufin. Jadi ilmunya orang yang dikatakan apa? Ulama su kemarin ya, ulama su itu yang disebut, dan ulama yang suka mengumpulkan materi itu disebut dengan ulama su katanya kemarin. Dan ilmunya ulama su itu ya, menjadi sebab lijur'ati untuk beraninya hamba-hamba Allah ala ityani ma'asihi untuk melakukan maksiat kepada Allah min ghairi tawakkufin tanpa ada menunggu. Kalau itu telah dibuktikan oleh kiainya dulu, oleh ulamanya dulu, maka pengikutnya itu tak usah ngantos-ngantos ya untuk mengerjakan sesuatu yang dikatakan hubbud dunia itu kan kayak gitu. Ya. Karena sudah dibuktikan duluan oleh orang yang alim itu, Sehingga hamba-hamba yang lain itu ya menjadi berani sekarang untuk bermaksiat kepada Allah, yaitu menjadi hubbud dunya ya, sampai jarang pulang ke rumahnya, sampai salat itaqalan itu kadang-kadang tak mulai sakale itu ya. Mulai laku pulang sore, besok paginya berangkat lagi sampai ndak kenal orang gara-gara ya hubbud dunya kayak gitu ya. Tak kenal gaureng. Pokoknya sepenting ya alako dan seterusnya alako kan itu ya. Min ghairi tawakkufin ya, tanpa menunggu untuk bermaksiat kepada Allah karena telah dibuktikan oleh orang yang alim itu. Fa qauluhu sara, adapun perkataan musannif sara ilmuhu itu ay multasiqun biqaulihi ya. Artinya ya bertemu, ucapan faqad sara ilmuhu itu ay multasikun bertemu biqaulihi dengan perkataan musannif di depan fattakhadha ilmahu dari'atan, berarti dia menjadikan ilmunya dari'atan sebagai wasilah atau pelantara ila akhirih, nyambung ke sana itu. Di kata-kata sara ilmuhu itu nyambung kepada ucapan musannif sebelumnya ittakhadha ilmahu dari'atan, dia menjadikan ilmunya sebagai wasilah atau pelantara untuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya ya. Jadi ilmunya itu ya seperti itu jadinya itu, untuk bermaksiat kepada Allah melalui ilmu yang dia sudah mengetahuinya itu. Ila akhirih fa qawlu ata bihadhil jumlati akibahu ya. Falau ata hadhil jumlata akibahu, seandainya musannif itu mendatangkan hadhil jumlata kepada jumlah ini, jumlah apa, yaitu jumlah faqad sara ilmuhu itu ya. Akibahu setelah lafal fattakhadha ilmahu dari'atan ya. Summa allalaha biqaulihi, kemudian musannif memberikan alasan kepada jumlah itu biqaulihi, dengan ucapannya ya faqad sara ilmuhu itu ya. Tidak andai kata lafal faqad sara ilmuhu itu digandeng dengan ungkapan fattakhadha ilmahu dari'atan ya, itu lebih bagus ya. Kenapa? Idla yastajri'u, karena tidak berani ya, dia. Kemudian diberi ilat, karena orang yang awam itu tidak bisa berani untuk melakukan hubbud dunya kecuali telah dilakukan sebelumnya oleh orang yang alim kan gitu lah. Berarti orang awam itu ikut orang alim ya. Kalau orang alimnya sudah gila dunia, gila pangkat dan sebagainya, maka orang awam pun tentunya lebih gila lagi karena awamnya kan kayaknya, karena awamnya. Summa dzakara ma'tufaha, kemudian musannif menyebutkan kepada isim yang atau kalimat yang diatofkan ya. Apa yang atofnya itu faqad sara itu ya, faqad sara ilmuhu itu ya. Lakana dzalika azhara ya, niscaya susunan seperti itu lebih jelas ya.
Seandainya lafal faqad sara itu diletakkan setelah lafal fattakhadha ilmahu dari'atan ya, kemudian disebut lagi dengan la yastajri'u itu menjadi alasan ya, maka penjelasannya tentunya lebih jelas dan lebih mudah untuk kita pahami kan gitu. Lebih mudah untuk kita pahami. Wallahu a'lam ya. Wasarat nafsuhul jahilatu, dan jadi apa nafsunya yang bodoh itu. Nafsunya siapa? Nafsunya ulama su itu atau golongan yang ketiga ini ya. Nafsunya golongan yang ketiga ini ya. Nafsu al jahilatu ail ammaratu bisu'i ya, nafsunya itu yang mengajak kepada kejelekan itu. Jeleknya apa? Yaitu ilmunya dijadikan sarana untuk mengumpulkan materi atau jari pangkat dan lain sebagainya. Fakat wasarat nafsuhul jahilatu ya mudillatan ma'adzalika, menjadi senang ya. Mudillatan ala menjadi senang ma'adzalika bersama dengan laki-laki yang ketiga itu ya. Kenapa? Karena nafsunya itu bisa diajak untuk seperti itu. Jadi senang nafsunya yang bodoh itu, nafsu amarahnya, nafsu jeleknya itu sangat senang kumpul dengan orang yang suka diatur oleh nafsunya itu. Ya. Berarti nafsunya yang ngatur itu. Ya. Nafsunya yang ngatur itu. Seperti apa senangnya? Kata dallu lil mar'ati ma'a zawjiha, sama dengan senangnya seorang perempuan ma'a zawjiha, bersama dengan istri suaminya ya. Perempuan kalau kumpul dengan suaminya ya sama-sama saling mencintai, sangat senang sekali kan kayak gitu ya. Dan nafsu ammarah itu kalau mampu mengatur orangnya ya sangat senang sekali itu. Ya. Cocok, sangat cocok kalau orangnya itu bisa diatur dengan nafsunya yang jelek itu kan kayak itu, yang bodoh itu. Perbandingannya senangnya itu sama dengan senangnya cewek kepada suaminya kalau dua-duanya itu saling mencintai, sudah itu, saling mencintai. Kata dulul mar'ati ma'a zawjiha. Wal mudillatu bidhammil mim wa kasrid dal min adalla. Ya. Dengan dibaca dhammanya mim dan kasrahnya dal ya. Min adalla bahwa mudillatun ya, bahwa mudillatun bihamzati sayrorati, dengan hamzah sayrora. Jadi adalla itu hamzahnya namanya hamzah sayrora. Aisara ya mudillatan, nah, ya artinya aisara mudillatan, syarat ay mudillatan ya. Jadi nafsunya itu adalah sangat senang ya. Kama bisah ya. Wa makna dzalika, adapun artinya syarat nafsul jahila mudillatan itu artinya ya. Wa makna anna nafsa syarat ya dallalan ya. Sesungguhnya nafsunya itu syarat jadi apa nafsunya itu dalalan ay mulaibatan, artinya saling bermain-main ma'asahibiha, dengan yang punya nafsu itu, dengan orangnya itu main-main sangat senang ya. Nafsunya senang pada orangnya senang juga kepada nafsunya kan kayak gitu ya. Berarti namanya saling bermain ya. Kalau cuma senang sebelah kan namanya bukan saling bermain tapi bermain kalau senang sebelah. Tapi kalau sama-sama senang saling bermain berarti saling mencintai, saling menghargai kan kayak gitu. Kalau dua orangnya cinta ya nafsunya juga cinta sama orangnya kan kayak gitu. Namanya saling mencintai antara orang dan nafsunya itu ya. Summa bayyana al-musannif tadallulaha ma'ahu biqaulihi ya. Kemudian musannif menjelaskan tadallulaha, kepada senangnya nafsu ma'ahu bersama sahibun nafsi, bersama orangnya ya, biqaulihi dengan perkataan musannif ya. Tumannihi ya, tumannihi ya. Memberikan harapan ya, tumanni memberikan harapan apa nafsu itu kepada orangnya ya, kepada sahibun nafsi ya. Ai fataratan artinya ya,
Kadang-kadang ta'muruhun nafsu, memerintah kepada orangnya, an nafsu, apa nafsunya, biayyatamanna ma ba'uda husulan, dengan gambaran apa gambarannya itu, yang diharapkan itu apa, biayyatamanna, seperti orangnya itu bisa mengharap ma, kepada sesuatu, ba'uda, yang jauh, husulan, apa tercapainya, kal jannati wassawabil azim, ya. Nafsunya itu mengatakan ya, kita mengharap mendapatkan surga, mendapatkan pahala yang besar, kan gitu ya, harapannya itu, harapannya itu. Nah, makanya dikatakan tamanni di sini ya, ya. Tumannihi, ya dikatakan tumannihi, ya berarti mempunyai harapan, yang harapan itu bisa dikatakan muhal terjadinya, ya. Jadi orang yang ulama yang model itu untuk masuk surga itu bisa dikatakan muhal, kan gitu ya. Harapannya itu mau masuk surga, atau harapannya itu bisa mendapat pahala yang besar, ya. Harapannya ya, harapan nafsunya itu. Padahal ya yang begituan itu dikatakan kecil kemungkinannya itu. Makanya dikatakan tamanni jadinya itu. Soalnya tamanni itu ada dua arti ya. Mengharap sesuatu yang sama sekali tak bisa diharap, atau bisa diharap tapi kecil kemungkinan terjadinya. Dan ini masuk yang kecil kemungkinan terjadinya. Jadi ulama yang kayak gitu mengharap surga itu kecil kemungkinan terjadinya itu ya. Bukan tak mungkin ya, tapi mungkin tapi kecil ya. Waturajjihi ya, waturajjihi wataratan ta'muru nafsu bi ayyatarajja ma sahula wusulu kal mali wa kasratil atba'i wallahu alam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.